Selama ini, kecerdasan peserta didik sering dinilai hanya dari kemampuan akademik dan hasil tes. Kecerdasan intelektual menjadi ukuran utama dalam menentukan keberhasilan belajar. Padahal, setiap peserta didik memiliki potensi kecerdasan yang beragam dan tidak dapat diukur dari satu aspek saja. Nah, untuk mengetahui ragam kecerdasan peserta didik, yuk kita bahas terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan ragam kecerdasan peserta didik itu. Menurut bahasa, kecerdasan atau intelijensi peserta didik diartikan sebagai kemampuan umum dalam memahami hal-hal yang bersifat abstrak. Sedangkan menurut istilah, intelijensi didefinisikan sebagai kesanggupan seseorang untuk beradaptasi dengan berbagai situasi dan dapat diabstraksikan pada suatu kualitas yang sama. Adapun pendapat para ahli, menurut Suharsono, kecerdasan adalah kemampuan memecahkan masalah secara benar dan relatif lebih cepat dibandingkan usia biologisnya. Selanjutnya, menurut William Stern, kecerdasan merupakan kesanggupan jiwa untuk menghadapi dan mengatasi kesulitan-kesulitan baru secara sadar dengan berpikir cepat dan tepat. Sementara itu, Gregory mengartikan bahwa kecerdasan merupakan kemampuan atau keterampilan untuk memecahkan masalah atau menciptakan produk yang bernilai dalam satu atau lebih konteks budaya tertentu. Setelah memahami pengertian kecerdasan, terdapat beberapa jenis ragam kecerdasan peserta didik. Yang pertama, kecerdasan logis atau matematik. Kedua, kecerdasan bahasa. 3. Kecerdasan musikal. 4. Kecerdasan visual atau spasial. 5. Kecerdasan kinestik. 6. Kecerdasan interpersonal. Dan 7. Kecerdasan naturalis. Selain memiliki ragam yang berbeda, kecerdasan juga mencakup beberapa wilayah kemampuan yang saling berkaitan dalam diri peserta didik. Beberapa wilayah kecerdasan meliputi 1. Mengenali dan mengelola emosi diri, yaitu kemampuan memahami perasaan yang dialami serta mengendalikannya secara tepat. 2. Memotivasi diri, yaitu dorongan dari dalam diri untuk tetap berusaha, fokus, dan tidak mudah menyerah. 3. Membina hubungan, yaitu kemampuan menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan orang lain. 4. Mengenali emosi orang lain, yaitu kemampuan memahami perasaan, empati, dan kondisi emosional orang lain. Selain membahas ragam dan wilayah kecerdasan, kecerdasan peserta didik juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Nah, faktor-faktor tersebut berperan dalam membentuk dan mengembangkan potensi kecerdasan peserta didik. Nah, adapun faktornya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik. Faktor ini terutama berkaitan dengan genetik atau keturunan, yang dimana ini berperan dalam menentukan potensi dasar kecerdasan peserta didik sejak lahir. Yang kedua, terdapat faktor eksternal, yang dimana faktor eksternal ini adalah faktor yang berasal dari luar diri peserta didik dan sangat berpengaruh dalam proses perkembangan kecerdasan. Faktor ini meliputi 1. Lingkungan, yang dimana lingkungan itu berarti kondisi keluarga, sekolah, dan masyarakat yang membentuk kebiasaan serta pengalaman belajar peserta didik. Kedua, terdapat stimulasi, yaitu rangsangan yang diberikan melalui kegiatan belajar, bermain, dan interaksi sehari-hari. Ketiga, kesesuaian gaya belajar, yaitu kecocokan antara belajar peserta didik dengan metode pembelajaran yang digunakan. Dan yang keempat, yaitu nutrisi, adalah asupan gizi yang cukup untuk mendukung perkembangan otak dan daya konsentrasi peserta didik.